Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk dua pertandingan yang baru saja selesai bermain, di mana Barito Putra dengan Persik Kediri berakhir imbang 2-2 dan Persis Solo dengan PSM Makassar berakhir imbang 1-1. Saya langsung bahas dulu dari Barito Putra dengan Persik Kediri. Di 5 menit awal sebenarnya Persik Kediri ini mencoba lebih bermain pressing. Dan itu boleh saya katakan berhasil. Karena apa? Terlihat pemain dari Persik Kediri ini berhasil menekan ke area pertahanannya Barito. Tapi ini hanya bertahan di 5 menit awal saja. Karena setelah itu, akhirnya di 40 menit babak pertama, justru Barito Putra yang membalikan keadaan. Di mana bola possession bisa dikuasai oleh Barito, lalu peluang-peluang yang tercipta juga dimiliki oleh Barito daripada Persik Kediri. Ini kenapa? Ini karena Barito Putra lebih berjalan untuk skema permainannya dibandingkan Persik Kediri. Di sini lini pertahanan dari kedua tim itu sudah cukup baik. Karena dari kedua tim juga nggak menciptakan banyak peluang yang berbahaya di babak pertama ya. Hanya peluang-peluang setengah-setengah saja. Artinya memang pertahanan dari kedua tim ini cukup baik ya di babak pertama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara melakukan penyerangan. Barito Putra itu sangat sabar ketika membangun serangan, tidak terburu-buru. Jadi bola possession bisa dikuasai, lalu passing-passing pendek lebih bisa tercipta lebih banyak ya daripada Persik Kediri. Ini karena kesabaran para pemain dari Barito Putra saat membangun serangan. Walaupun memang masih ada ya passing-passing long ball yang nggak efektif, itu tetap masih ada. Tapi sisanya hampir passing-passing pendek ini terlihat untuk Barito Putra. Sedangkan untuk Persik Kediri, ketika membangun serangan dari belakang, ini justru terkesan seperti terburu-buru. Artinya ketika Barito Putra melakukan pressing, para pemain Persik Kediri ini nggak bisa keluar dari pressing yang dilakukan oleh Barito. Alhasil penyerangannya banyak sekali melakukan long ball yang nggak efektif. Lalu banyaknya pemain yang lebih mengandalkan skill individu. Jadi nggak terlihat banyak-banyak passing gitu loh dari para pemain Persik Kediri. Karena terlihat skema permainan dari Persik Kediri ini nggak berjalan. Jadi Yusuf bermain di kiri juga nggak terlihat. Lalu Abioso di kanan masih oke lah, masih mending. Berapa kali bisa mendapatkan bola untuk melakukan individu dengan Sokoi. Lalu Jenderson ya. Nggak, sama sekali nggak ada peluang di pertandingan kali ini. Lalu Renan Silva juga berapa kali berusaha menjemput bola, tapi support dari para pemain tengah juga telat. Taufik yang saya lihat seperti sudah mulai kehabisan ya untuk performnya. Ini walaupun menjadi jembatan ya, tapi sebenarnya berbeda seperti di musim lalu. Efek dari usia juga pasti, tapi terlihat tandemnya Bayu Otto atau Adi Eko sebelum digantikan oleh Bayu Otto. Ini terlihat belum berjalan. Makanya permainan dari Persik Kediri ini terkesan tanpa ada skema untuk melakukan penyerangan. Di babak pertama, kedudukan 1-1 untuk kedua tim ya. Ini 2 gol tercipta dari titik putih semua. Jadi saya nggak perlu berkomentar. Kita masuklah di babak kedua. Di babak kedua sebenarnya permainan dari Persik Kediri ini nggak merubah apapun. Jadi Barito Putra ini tetap mendominasi, tetap menguasai permainan. Dan di babak kedua justru lebih banyak terjadi peluang-peluang emas sebenarnya dari Barito Putra. Tapi memang Barito Putra harus kecolongan dulu gol dari Juliansyah ya, Randy Juliansyah. Itu kan kesalahan dari pemain belakang yang ingin membuang bola justru bolanya lepas. Jadi itu memang kesalahan dari pemain belakang Barito ya, bukan karena skema permainan dari Persik Kediri. Karena itu bolanya harusnya 100% bisa ditendang keluar oleh pertahanan Barito. Tapi justru nggak kena. Saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah Firly ya. Saya nggak terlalu paham ya lihat pemainnya. Jadi kedudukan 1-2 untuk Persik Kediri. Ketika sudah tertinggal, Barito Putra memang selalu ngegas, selalu menyerang. Dan Persik Kediri memang lebih bermain defense ya. Karena tinggal menyisakan sedikit lagi ya untuk babak pertama selesai. Gol aja tercipta di menit 81. Artinya kan tinggal 9 menit ya. Di waktu normal Persik Kediri mempertahankan kedudukan ya. Jadi memang wajar jika bermain bertahan. Tapi disinilah sebenarnya Barito Putra di saat tertinggal atau
kedudukan masih 1-1 atau bahkan kedudukan masih 1-0 ya saat masih unggul, itu Barito Putra tetap konsisten. Jadi tetap memberikan peluang-peluang yang berbahaya tanpa harus tertinggal dulu 1-2 posisinya. Dan akhirnya Bagus Kava bisa mencuri gol ya di menit akhir melalui tendangan atau sundulan ya. Tapi memang Adi Satrio saya juga bingung itu, padahal itu bolanya sebenarnya nggak terlalu kencang juga dan itu ke arah Adi Satrio ya. Tapi kenapa bolanya justru ditinjunya ke dalam ya, itu saya kurang paham. Intinya terjadi juga kesalahan dari Adi Satrio menurut saya karena nggak bisa mengantisipasi bola yang menurut saya nggak terlalu kencang juga dan jatuhnya sebenarnya di arah dari Adi Satrio yang mudah untuk menghandle gitu loh. Tapi di luar dari hasil imbang ini yang saya bisa simpulkan bahwa permainan Barito Putra harus bisa konsisten seperti ini dan harus bisa lebih memanfaatkan peluang untuk mendapatkan gol. Karena di pertandingan kali ini berapa peluang yang tercipta dari Barito Putra, tapi golnya justru harus melalui titik putih dan 1 dari Bagus Kava ya. Jadi kalau boleh dibilang gol yang benar-benar murni kan dari Bagus Kava. Ini harusnya di pertandingan kali ini bisa dimanfaatkan atau dievaluasi agar finishing Barito Putra di pertandingan berikutnya ini bisa lebih baik lagi. Karena skemanya sudah terlihat cukup berjalan. Tinggal konsisten aja untuk Barito Putra. Dan untuk Persik Kediri di pertandingan kali ini jauh dari ekspektasi yang saya harapkan. Permainan yang saya harapkan sudah semakin baik. Justru di pertandingan kali ini gak terlihat sama sekali skema yang harusnya Persik Kediri punya. Ciri khasnya Persik Kediri punya. Ini karena apa? Persik Kediri gak bisa keluar dari tekanan. Disinilah perlunya evaluasi dari Rivaldo Alves agar bisa memotivasi pemain agar lebih percaya diri. Karena terlihat jelas di babak kedua ketika Barito Putra banyak melakukan tekanan, para pemain Persik Kediri kepercayaan dirinya ini berkurang. Buktinya ketika gol dari Randy tercipta, barulah di situ para pemain Persik Kediri tampak kembali lagi percaya dirinya. Nah inilah yang saya bilang bahwa konsisten itu lebih penting untuk para pemain Persik Kediri untuk menerapkan skemanya dulu. Karena di pertandingan kali ini justru menurun lagi kalau saya bilang performnya Persik Kediri. Ya, jadi tetap kita kawal untuk kedua tim karena kan kedua tim masih sama-sama di segmen papan bawah ya, masih berada di zona degradasi. Jadi nanti Barito Putra akan bertemu dengan PSM Makassar dan Persik Kediri ketemu Persib Bandung. Ini akan berhadapan, kedua tim akan berhadapan dengan tim papan atas semua ya kalau boleh dibilang. Jadi kita akan lihat besok bagaimana tekanan-tekanan ini bisa keluar nggak dari Barito Putra dan Persik Kediri untuk menghadapi dua tim yang performnya juga cukup baik ya sementara ini di Liga 1. Lanjut kita bahas Persis Solo dan PSM Makassar. Sebenarnya di pertandingan kali ini untuk masalah skema permainan ini PSM Makassar jauh lebih matang. Karena Persis Solo semenjak ditinggal dari Jackson F. Tiago, artinya kan persiapan. Lagi pula juga Persis Solo ini sekarang belum ada pelatih yang tetap ya. Jadi ini masih pakai pelatih sementara lah ya kalau boleh dibilang. Jadi memang perlu waktu ya untuk Persis Solo bisa menemukan skema permainan semenjak sepeninggalan dari Jackson F. Tiago. Maka dari itu di pertandingan kali ini sebenarnya PSM Makassar untuk skema lebih baik. Tapi yang terjadi di pertandingan kali ini justru Persis Solo terlihat skema permainannya ini jauh lebih baik lagi. Lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Makanya ketika berhadapan dengan PSM Makassar, ini bisa mengimbangkan. Terlihat jelas berapa kali di babak pertama hingga babak kedua, kedua tim ini sama-sama memiliki peluang-peluang yang berbahaya. Ini bukti bahwa memang skema permainan dari kedua tim ini sudah berimbang. Terutama dari Persis Solo yang saya katakan skema permainannya sudah mulai bagus ya, menunjukkan perform yang bagus. Sedangkan untuk PSM Makassar ini tetap konsisten, gak ada masalah untuk skema permainannya. Tapi kembali lagi yang saya katakan, ketika Persis Solo mencetak gol dulu ya, itu yang saya katakan bahwa ketika PSM Makassar memang bermain lebih bola possession, dan ketika ada salah satu pemain yang salah memberikan passing atau mungkin lagi membawa bola ke rebut, inilah kelemahannya untuk permainan dari PSM Makassar yang mengendalikan
permainan cepat ya, bola-bola pendek, yaitu counter attack. Ini saya sudah katakan saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Dan ini terjadi ketika lawan Persis Solo, di mana gol dari Irfan Jawari itu proses dari counter attack. Jadi pertahanan dari PSM Makassar itu boleh dibilang cukup kaget ya melihat passing yang cukup cepat kepada Irfan, lalu melakukan skill individu ya melewati Yance Sayuri dan memberikan pressing ke pojok kanan tiang gawang. Dan terjadi gol 1-0 untuk Persis Solo. Jadi inilah yang saya katakan bahwa permainan dari Persis Solo pun ini cukup baik dan efektif. Dan untuk PSM Makassar ini juga cukup baik. Dan ketika Kenzo bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya, itu melalui assist dari Everton yang cukup bagus melalui kepalanya ya. Ini Everton sudah comeback. Jadi kedudukan 1-1 untuk kedua tim. Tapi di luar dari hasil imbang ini, yang saya lihat bahwa sebenarnya skema permainan dari kedua tim sudah sama-sama berimbang, tapi efektivitas untuk melakukan peluang gol ini sebenarnya yang saya lihat untuk PSM Makassar sebenarnya jauh lebih banyak mendapatkan peluang dari Persis Solo. Tapi kembali lagi, finishing atau keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemain PSM Makassar, terutama M. Rizky ya, yang saya lihat memang cukup baik ketika melakukan skill individu, lalu melakukan shoot, memang menciptakan peluang gol. Tapi peluang gol tersebut sebenarnya nggak terlalu berbahaya, karena apa? Semuanya tepat jatuh di hadapan kiper dari Persis Solo, dari Gianluca ya, dari Gianluca. Kenzo juga ada peluang melakukan shoot, itu juga masih boleh dibilang setengah peluang lah, karena masih nggak terlalu berbahaya. Jadi peluang-peluang seperti inilah sebenarnya yang harus diperbaiki oleh PSM Makassar, karena kalau kita lihat berapa peluang yang tercipta dari PSM Makassar tapi hanya bisa mencetak 1 gol. Boleh dibilang ini peluangnya cukup banyak ya untuk PSM Makassar di pertandingan kali ini. Jadi inilah bukti bahwa memang skema permainan dari PSM Makassar tidak ada masalah. Walaupun ini hasilnya imbang gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi kembali lagi keputusan-keputusan para pemain untuk melakukan shoot, finishingnya ini juga berapa kali terlihat seperti membuang-buang kesempatan juga ada sebenarnya. Ini yang menurut saya perlu dievaluasi. Tapi untuk masalah skema permainan, saya tetap katakan PSM Makassar konsisten. Tinggal ke kualitas para pemain PSM Makassar bisa menciptakan gol. Itu aja sebenarnya PR yang menurut saya harus dievaluasi oleh PSM Makassar. Dan untuk Persis Solo ini juga efektif ya. Berapa kali ada peluang dari Samsul Arif ya, cukup bagus juga, Messi Doro. Jadi Persis Solo ini sebenarnya nggak terlalu banyak mendapatkan peluang seperti PSM Makassar, tapi memang terlihat efektivitas untuk melakukan peluang gol ini cukup bagus. Ya kita bisa lihat juga Samsul Arif dengan pengalamannya ya bermain di Liga Indonesia, terlihat memang lebih bisa memanfaatkan peluang untuk terciptanya peluang yang lebih berbahaya. Rio juga ada 1 kesempatan walaupun itu masih setengah peluang. Tapi artinya memang Persis Solo di luar dari nggak terlalu banyaknya ya untuk melakukan peluang gol, tapi sekalinya mendapatkan peluang itu bisa efektif. Jadi inilah perbedaan yang saya bisa gambarkan bahwa secara skema permainan Persis Solo ini sudah menunjukkan perform yang cukup bagus, skema yang cukup baik, dan ini buktinya bisa mengimbangkan PSM Makassar. Ini cukup bagus karena PSM Makassar ini jauh lebih matang sebenarnya skema permainannya. Tapi Persis Solo di pertandingan kali ini justru terlihat bisa mengimbangkan, bisa menunjukkan skema yang bagus juga. Ya, jadi ini pertandingan yang menurut saya memang layak berimbang ya, karena kedua tim juga kalau untuk dilihat dari sisi pertahanan, kedua tim juga cukup bagus. Terbukti juga peluang gol yang tercipta nggak terlalu banyak yang berbahaya ya. Paling cuma setengah-setengah peluang aja. Lalu untuk lini penyerangannya inilah yang saya katakan Persis Solo efektif sekali. Dan untuk PSM Makassar selain efektif juga masih ada peluang yang memang banyak dibuang ya, atau keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa lebih baik lagi jika nggak banyak melakukan shoot-shoot yang dari luar kotak penalti, tapi justru ke arah Gianluca semua. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Nanti Persis Solo akan bertemu dengan Rans Nusantara. Ini kalau Persis Solo bisa konsisten seperti ini, saya yakin harusnya lawan Rans Nusantara nggak terlalu banyak masalah.
Lalu PSM Makassar akan bertemu dengan Barito Putra. Nah, ini tadi Barito Putra saya sudah buat reviewnya ya bersama Persik Kediri. Jadi besok kita akan lihat juga bagaimana apakah PSM Makassar bisa terus melanjutkan tren positifnya ketemu dengan Barito Putra ya, karena Barito Putra ini masih di segmen papan bawah. Kita akan lihat besok. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.